Ya, anaknya sering makan mata, sering ngecek mata itu nanti tinggal di spray aja biar nggak sering ngecek mata. Takutnya ada selaput putih di luar mata. Sudah belum? Merem. Sanjang. Tahu diobatin ya. Ayo kawan. Tapi mau cari bapakmu. Ya. Udah. Ini belum masih satu. Iya sih lah. Ya, habis diobati gimana? Gimana nggak? Nah. Air mata. Ayo, sing darah ini punya kuburan ini kok. Tangannya dites dulu. Ingat nggak tadi jalan berapa?
Eh. Hah? Ingat gak? Tadi, hah? Tadi jaraknya seberapa toh? Begitu. Tuh. Nambah dikit. Oh, masih biasa dokter tinggi sok. Saya genah ya Pak Ulang ngomong. Oh, di kemana dokter gak ada penyakit ya? Nggak ada. Nggak ketemu. Nggak tahu. Bilang apa? Salah rusak. Oke. Berapa menit? 5 menit. Baru dah. Pengen lebih bagus lagi. Nanya. Nah, nggak pernah kalau aku cakap lagi. Ram, ya satu kali diminum lagi. Nah, oke, jabatan lagi. Agak kelihatan tangan-tangan. Agak kelihatan. Jadi hitam. Hati hitam, sekarang tangannya kelihatan. Tangannya. Oh. Enggak tahu hitam. Sekarang udah kelihatan bentuk tangannya. Ya, tapi enggak masih remeng-remeng ya. Oke. Mau lebih bagus lagi? Ayo diminum dulu Satsuki-nya. Udah habis. Wah, habis ya weh, dah enggak. Elak weh. Jauh rumahnya itu. Ketelak. Elak weh. Tak ya? Ada kan? Ya, Bram. Aku ya. Mas Rem pinter ngajak Madura. Pasiennya itu 35% orang Madura. Ngomong dangak, kadang-kadang ada nggak? Ada nggak? Melek apa melek? Melak saja. Wah, melek itu melek. Mari ngono, gak merem melak terus ngono. Medem kata ya. Oh, medem. Nah, krungu orang Jawa kira medem jare. Ya. Medem 10 menit ya. Artinya beda. Oh, gatnya aja sudah bisa niruin orang Madura ya. Kalau nggak ngerti ke Cina Madura ya. Enggak ya? Saya kelahiran Surabaya. Ya kalau mau tahu. Asli Surabaya. Nah. Yuk. Tidak apa-apa, diminum pas buka puasa sama pas sahur ya. Kalau lebih cepat diminum sekarang, cuman kalau lagi puasa diminum pas buka sama pas sahur ya. Kalau sehari sampai 3 kali enggak apa-apa. Oh, jadikan minuman harian malah. Kalau andai kata Bapak Ibu punya uang, jadi uang nggak jadi masalah, Satsuki bisa jadikan minuman harian. Lebih sehat, lebih mudah. Ya, kayak papa saya usia 75, waduh. Ini orang usia 70 ya kalah. Satu hari minum 2 botol saya enak. Kemarin Masih nyetir mobil kemana-mana aja. Kalau sakit diabetes Diabetes, nah minum Satsuki gitu aja. Bila perlu tambahkan tetesan atau spraynya Maslin ke dalamnya, wes bagus misalnya. Dipastikan nanti sebelum minum obat atau insulin diukur dulu.
Nah, diabetesnya berapa ya? Takutnya malah ngedrop malah kalau dengan subsidi sama spray udah bagus ya. Ini. Udah sama ya. Saya selesaikan yang sini. Oke. Ya. Oke. Buka mata, boleh buka mata. Buka mata. Oke. Atau ibu mas? Peri. Saya peri. Berarti saya oleh wara. Kalau peri itu sarafnya masih nyambung. Kalau nggak peri betul kabel. Ya kan ibaratnya kabel lah saya nyambung kan saya connect loh. Nah, walaupun sudah divonis ini udah rusak, udah lepas, udah segala macam komponen ini lah. Pokoknya sama saya kerasa perih berarti saya kewara. Nah, terbukti sekarang, habis kita tes sekarang lebih ringan lagi nggak dibandingkan? Ringan. Tuh, enak toh? Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur pada ya Allah. Ya. Jadi manusia itu harus bersyukur pada penciptanya. Dimana kalau memang sudah dikasih kamar, rezeki, ya, ibaratnya Bapak Ibu kalau bangun pagi, ojo mari tangi turu melek, ya Allah aku jaluk iki walah. Kon pikir jin apa? Tidak. Datang jebret bangun tidur, hamba mengucap syukur buat rahmatmu, buat berkatmu yang hamba terima hari ini. Nah seneng, loh nih awakmu bentarnya berkat mengucap syukur, nyoh. Tapi lah isinya itu kan jaluk, tak alah. Nah Bapak Ibu kalau punya anak, tiap kali datang, ya jaluk duitnya ya, kok ngilang, duitnya tak teko meneh, ya jaluk duitnya ya duit ngilang meneh. Kok duitnya baru tak teko meneh. Jaluk meneh gojek. Jaluk duit tok aja ngono ya. Nah, sama Tuhan juga gitu, nggak mau kita datang cuma minta-minta. Tapi coba tekan nang bapak ayahku rek ganteng rek kuwi. Ayahku rek baik. Aku senang punya anak yang baik. Punya bapak yang baik ya. Seneng aku rek bapakku rek pokoknya ganteng pol cip wis. Baik banget. Paling baik sedunia. Nyoleh, dia tuku es. Ya, keluar duit duitnya. Tapi beda, kalau Tuhan nggak bisa dirayu. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngerayu Tuhan salah. Kenapa? Tuhan tahu isi hatimu. Temenan apa enggak? Nah, saya ngerayu bojomu. Nah, bojomu gak ero, kan rayu apa temenan gak ero. Tapi lah ngerayu Tuhan, alah, gombal. Makanya kalau bilang sama Tuhan itu yang tulus, bersyukur itu ya bersyukur yang tulus ya. Jangan cuma ngomong tok ya. Buktikan kamu bersyukur punya Tuhan yang baik, benar-benar ya. Makanya Bapak Ibu diajarkan tiap hari itu tahajud, bukan pas ono bodoh tok. Dan tahajudnya juga bukan minta-minta, tapi bersyukur. Jadi Bapak Ibu saya itu kalau dibangunkan Tuhan pagi hari subuh-subuh itu tambah senang. Kenapa? Dikasih kesempatan untuk komunikasi. Tadi malam Bapak Ibu, saya itu kepingin telepon sama anak saya yang di luar negeri, yang di Australia, ya. Tapi dia itu tidak pernah telepon. Sebagai seorang bapak itu rindu ke anaknya. Tak WA, masih centang satu. Oh mungkin dia lagi sibuk atau dimatiin HP-nya karena lagi kerja. Kan kalau kerja kan profesional, nggak boleh pegang HP. Ya. Terus sebagai bapak itu rindu ketemu sama anaknya atau komunikasi dengan anaknya. Tapi terkadang anak itu sulit untuk ibaratnya kepingin ngobrol sama bapaknya. Ini yang saya alami Pak. Sehingga begitu anak saya telepon, senangnya minta ampun. Demikian dengan Tuhan. Tuhan tuh rindu ketemu dengan Bapak Ibu. Tapi terkadang Bapak Ibu sibuk sendiri. Akhirnya apa? Itu tadi. Mana anak tidak telepon. Mana anak iki ndak anu. Tuhan itu kepingin.
Bapak Ibu, manusia itu diciptakan untuk dua hal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu nggak tujuan Bapak Ibu diciptakan Tuhan hari ini? Nggak tahu. Kasih tahu ya. Moto apa moto banget? Satu, yang pertama, Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah, memuji, dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak ngangguran menciptakan manusia. Tuhan tuh kepingin ciptaannya itu menyembahnya, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, manusia diciptakan untuk berbagi dengan sesamanya. Contoh ya, saya kasih ilustrasi ya. Bapak Ibu punya dua anak, anggaplah si A dan si B. Masing-masing dikasih satu roti. Yang si A langsung dimakan sendiri habis. Kenyang hari ini. Tapi entah besok seperti apa. Nggak dapat roti lagi, bisa kelaparan. Yang si B, dia makan separuh dan separuhnya dicuil untuk temennya. Sebagai bapak yang baik dan punya banyak roti, nonton, "Loh nak, roti ini kon kamu bagi ke temenmu, kamu lah kurang." Dikasih lagi satu roti utuh, kasihkan ke anaknya lagi yang si B. Nah, Bapak Ibu banyak mana, si A apa si B? Si B ya, dapatnya 1,5 ya. Tapi si B ini juga nggak diam gitu aja, dia cuil lagi, dia bagikan lagi ke temennya. Dia makan lagi setengahnya, kenyang, setengahnya dia bagi. Sebagai bapak yang punya banyak roti, "Loh nak, hatimu cek mulia nih nak. Nak, bapak punya banyak roti nak, ini buat kamu semua nak." Selamanya dia tidak akan pernah kekurangan Bapak Ibu. Sedangkan si A besok nggak tahu dia mau makan apa, sudah cukup kenyang dia hari ini. Jadi Bapak Ibu, ada pepatah dunia meng titipan. Harta itu cuma titipan dari Tuhan dan itu nyata Bapak Ibu. Tuhan hari ini mau bikin Bapak Ibu kaya, tis kaya langsung. Bapak Ibu, Tuhan mau bikin hari ini miskin, tis langsung miskin. Kalau Bapak Ibu salah dalam mengelola harta yang Tuhan titipkan, dipastikan diambil dan atau kalau tidak dikasih lagi sama Tuhan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, dengan mengetahui rahasia Tuhan ini, hari ini Tuhan lebih perkaya saya. Di mana saya berbagi, di mana saya tidak menjadi lebih miskin, justru sebaliknya menjadi lebih kaya. Bapak Ibu kalau mau tahu, ya, yang tadi pagi datang saya baru pindah mobil, ya, di depan itu dikasih orang, dan bukan cuma satu, satunya lagi di lapangan parkirnya, Camry dan Innova. Dan bentar lagi Tuhan ngomong sama saya, "Kamu saya kasih rumah." Katanya, "Tuhan, rumahnya buat siapa Tuhan?" Saya mau pastikan, ini buat yayasan atau buat saya. Karena 10 tahun yang lalu Tuhan sudah ngomong sama saya akan datangkan orang untuk ngasih kamu tanah. Ya saya tolak, kenapa? Bukan punya saya. Tapi setelah saya tahu bahwa tanah itu untuk yayasan, sudah nanti untuk yayasan. Jadi Tuhan berbicara itu jauh-jauh hari. Saya nggak ngerti kalau idealnya nanti Tuhan mau bikin saya untuk buka yayasan. Baru terakhir baru Tuhan ngomong bikin yayasan Satsuki. Dan kabar gembiranya 21 Maret 2023 Yayasan Satsuki Peduli Indonesia aktenya sudah keluar. Dan salah satu kegiatannya adalah memberikan pengobatan secara gratis. Jadi secara hukum sudah legal, sudah sah, betul nggak? Dan itu bisa buka cabang di mana aja, termasuk di luar negeri. Jadi nanti saya akan pasang spanduk di sini, ya. Yayasan Satsuki Peduli Indonesia, ya, ada nomor itu, ya, AHU itu sekian ya, dan sudah pajak, dan ini sudah legal. Jadi secara hukum sudah sah. Ya, kegiatannya sementara Pak, memberikan pengobatan gratis dulu. Nanti juga akan ada dan lain-lain, memberikan pelatihan, membina anak tetantar yatim piatu, terus ada panti jompo, panti werda dan sebagainya. Ya, jadi banyak.
Bahkan di dalamnya akan saya bangunkan satu gereja dan satu musola di dalam Yayasan Satsuki Peduli Indonesia. Itu belum ada di dalam sejarah. Ya. Kenapa? Karena Yayasan Satsuki Peduli Indonesia itu tidak memandang suku, ras, dan agama. Semuanya boleh untuk bergabung di dalamnya. Dan program-programnya luar biasa. Bentar lagi Satsuki akan keluar dalam bentuk saset. Ya, itu bisa sampai dikirim ke luar negeri. Nah, terus nanti akan mengeluarkan sabun cuci piring sama sabun cuci baju. Itu Kemenkesnya juga sudah keluar. Jadi kita langsung bikin cetak botol sendiri. Jadi botolnya ada moldingnya langsung, ada tulisannya Satsuki. Itu keren banget. Jadi memang untuk rupiahnya itu kita sengaja bikin murah banget. Jadi Bapak Ibu bisa jual ke tetangganya, saudaranya atau apa, supaya nambah-nambah barokah. Bukan nambah penghasilan, mungkin nambah penghasilan Bapak Ibu mungkin tidak lebih. Tapi nambah barokah, kenapa? Yang jual juga barokah, yang beli juga barokah dunia akhirat. Kenapa? Karena keuntungannya masuk ke yayasan semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yayasan ini berdiri ibaratnya milik Tuhan. Dan semuanya Tuhan sudah rancangkan semuanya untuk membiayai yayasan itu sendiri. Karena dari awal saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ya disuruh ngemis-ngemis, ya. Tuhan bilang apa? Saya yang nyuruh, saya yang nyukupi. Makanya Tuhan kasih project ide-ide luar biasa. Ya, nanti next tunggu kejutan berikutnya. Nanti saya juga akan mengeluarkan apa? Sabun mandi kolagen. Keren. Keren, ditunggu-tunggu tuh. Sabun mandi kolagen, begitu pakai kulitnya halus. Ya. Nanti bentar ya. Tunggu proyek-proyek berikutnya. Nanti ada kosmetik, ada serum dan sebagainya. Keren banget. Dan itu pabrik sendiri. Pabriknya Satsuki sendiri. Keren banget. Tunggu kejutannya ya. Makanya ikutin TikToknya Mas Lim. Ini pun dari pemberian Bapak Ibu ya. 100 rupiah pun yang ada di dalamnya itu justru malah saya tambah, nggak akan saya pernah ambil. Dan nanti Bapak Ibu bisa ikutin waktu penghitungan uang. Nanti kita akan ada live sama kita syuting ya, sama masuk YouTube. Dari yang sudah masuk ke dalam kotak itu kemarin saya hitung ada sekitar 9 dus Satsuki, 9 dus itu. Sudah saya kumpulkan ada 9 dus penuh ya. Nah itu nanti kita buka pas waktunya kita mau setor ke bank. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ngikutin semua. Termasuk 100 program pun saya kasihkan lah. Jadi masuk rekening ada 100 rupiahnya. Ya, cuman kita rapikan dulu kan. Wono bingung Bang itu kayak nobrok 9 kotak. Sing guri ngantri. Ya. Seperti itu ya. Oke. Pokoknya pastikan Anda menabur ke tempat yang tepat. Yang dimana tadi dari awal saya bilang semua pengurus, pembina, ketua, ya, termasuk anggota dalam Yayasan Satsuki Peduli Indonesia tidak ada satupun yang digaji. Ya, jelas ya. Jadi tidak mengeluarkan biaya untuk gaji. Ya. Paling dikeluarkan untuk apa? Orang-orang untuk bersih-bersih segala macam kalau mau, ya toh. Nah, itu baru itu aja. Tapi pengurusnya semua itu kan semua anggota keluarga saya, papa mama saya, anak-anak saya, dan istri saya, dan saya pastikan termasuk saya pun tidak ada yang digaji. Ya, jadi tidak ada pengeluaran. Ya, yang ada pemasukan untuk entah itu pembangunan masjid dan musola dan gereja atau pembelian tanah atau bagaimana, saya nggak tahu. Nah sebelum itu nanti saya akan umumkan di TikTok, jadi Bapak Ibu bisa komen juga. Ya. Bagaimana Bapak Ibu kalau ini dibeli? Bagaimana Bapak Ibu kalau ini ya setuju nggak? Pasti pokoknya pengen dekat rumah saya aja master. Biar berobatnya dekat gitu ya. Kalau tanahnya sih sudah ada Bapak Ibu kalau yang sekarang ini ya 6.000 meter ya di pinggir jalan. Kalau Bapak Ibu mau ke Banyuwangi masih melewati pinggir jalan besar. Cuman saya masih tanya Tuhan, bener tak Tuhan tanahnya di situ? Takutnya apa? Saya mantaunya ke daun, ya kan? Nah masih belum ya, jadi masih belum ya. Ada lagi Tuko 450 meter, ya kan? Bener nggak di situ? Masih belum, ya. Tunggu. Tuhan sudah sediakan tanah-tanah dan sebagainya.
Ya, tempat-tempat yang dimana saya mau pastikan bener apa enggak di situ Tuhan. Ya, karena kalau ditanya siapa yang akan mengajar, saya sendiri. Ya. Oh kok bisa? Kamu kan bukan muslim, gimana kamu bisa mengajar tentang soal ini? Saya tanya, ya. Saya tanya. Siapa yang mengajarkan tahajud? Bagaimana tahajud itu enggak hanya ono bodeto, tapi setiap hari kita bersyukur sama Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu dengar dengan ini dari tempat-tempat lain? Berani nggak dia ngomong seperti itu? Nggak berani kan, baru kali ini kan. Dan siapa mengajarkan sholat yang benar 5 waktu? Bukan cuma memenuhi jam doanya saja. Bukan hanya pas asar, pas duhur, pas apa. Cuma laporan tok. Bukan benar-benar kepingin rindu ketemu dengan Tuhan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku ingin ketemu dengan kamu ya Allah. Aku rindu komunikasi. Aku bersyukur. Enggak, kebanyakan payah sholat. Ya sholat. Kok 5 menit mari? Ya wis. Yang penting 5 waktu tepat, tidak bolong. Nah, apakah seperti itu yang Bapak Ibu inginkan? Kalau punya anak, yang penting kan laporan berdino, telepon ping 5. Anaknya main game, ya apa ya? Nah, anak saya tuh kalau telepon sama saya gitu, yo, tapi lo ngomong sama papa kok ngambil main game tuh apa? Tapi bapaknya masih rindu ketemu, wis gak mau poleskon main game. Ada bando itu dikaitau no. Tapi sangat bapaknya kepingin rindu. Begitupun dengan Tuhan. Jadi kalau ketemu sama Tuhan itu benar-benar yang sama-sama rindu. Bukan asik sendiri. Hanya memulai jam doanya. Yang penting sesuai. Jangan. Kenapa? Tuhan nggak suka terjadi seperti itu. Cara doa seperti itu nggak suka. Kenapa? Tuhan itu nggak kepingin kita itu cuma sekedar laporan setor muka. Tidak. Tapi ada komunikasi yang betul. Ya Allah, aku bersyukur punya Tuhan yang baik. Gitu loh. Jadi Tuhan itu senang. Kalau Tuhan senang, awakmu gak usah jaluk, batinnya kedatin kok. Ya, Bapak Ibu kalau waktu saya dikasih Innova, itu saya cuma batin Bapak Ibu. Tuhan, mobilku cuma 1. Nah dipakai istriku jemput sekolah, ngantar sekolah, shopping, nang salon, segala macem, ya. Aku nadinen Pak online. Enak ya lah duit Innova. Saya cuma batin Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setengah 12 malam tiba-tiba teman saya telepon. Oh, aku harus beli nang Surabaya. Oleh tuh aku gak oleh-oleh. Ya oleh, awakmu kan jadi pasien. Karena dia tahu kalau pasien gak oleh-oleh, pasti saya tolak. Singkat cerita dia datang ke teman di TP, lah kok dikejar istrinya. Oh no, apa ya? Tak pikir bebean. Nah terus ya tak ajak makan, setelah makan ke parkiran. Lumpia Semarang tak bedek, ambil kunci Innova di Kekno. Bingung. Tapi bojone ngomong apa? Kok istri saya bilang, kok ya awakmu ya kok ngisi-ngisi nih kayak maslin kaya mek Innova dari mana? Bapak Ibu dikasih Innova katanya ngisi-ngisi nih. Innova Ribbon ya, bukan Innova Ram. Apa dari Bapak Ibu? Karena itu ada istrinya bilang seperti dia tak tampani jauh. Yang terjadi apa seperti ibu ini? Begitu orang tuh ngasih ibu ini, orang itu dapat rumah. Begitu dia ngasih saya, hutangnya 2 miliar lunas. Sudah mau disita. Dan sekarang mendapatkan pekerjaan yang nggak ada bakatnya, pegawainya 10 lembur kabeh. Padahal sebelumnya rumahnya dia kesita aja, rumahnya mamanya kesita pun yang dijaminkan, bahkan gudangnya pun kesita. Dia cerita ke saya. Dan sekarang tokonya juga mau kesita. Saya bilang apa sama dia? Tahun ini utangmu lunas. Dia bilang apa? Teriak di telepon, amin. Mantel. Dan sekarang lunas beneran Bapak Ibu. Dia sudah nggak punya utang, bahkan sudah penghasilannya itu dari kerjanya dia itu nggak ada limitnya, kontrak seumur hidup. Mau terima tidak seperti itu?
Jadi kalau Bapak Ibu Tuhan hari ini gerakkan, masukkan ke kotak Yayasan Satsuki, masukkan. Kalau enggak, jangan. Pastikan Anda menabur ke tempat yang tepat. Karena tadi saya sudah bilang, seluruh anggota, ketua, pembina termasuk saya sendiri pun tidak ada satupun yang dikeluarkan gajinya. Karena itu haknya orang yang lebih membutuhkan. Ya. Berapa banyak tempat-tempat lain yang punya yayasan semakin kaya, sedangkan yang di dalamnya disuruh meminta-minta. Saya ngomong apa adanya, jangan sampai salah menabur. Ya. Pastikan cek hati Anda, benar nggak Tuhan suruh, jangan karena emosi. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Ya. Kalau memang bukan di sini, tabur tempat lain, mungkin Bapak Ibu. Ya seperti itu. Saya nggak nyuruh, cuma di sini. Pastikan Tuhan berbicara melalui hati Anda. Ya. Kalau Bapak Ibu menabur di batu karang atau di tanah yang gersang, itu dimakan sama burung, nggak akan tumbuh. Tapi kalau menabur di tempat yang subur, dipastikan Bapak Ibu akan menikmati hasilnya. Betul apa betul? Betul. Ya. Oke. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Gimana Pak? Ya, berarti ada perubahan. Anggota loh Pak. Oh pensiunan, maksudnya kok dijawab berarti siap. Anggota, ya? Anggota mana Pak? Anggota tahun. Oh, sekarang bilang. Ya. Kalau foto itu bisa berapa persen? Enak. Beri tak enak. Kotak-kotak. Terima kasih. Ya, oke. Ya.